Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baiti Sanasya. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang massa jenis dan tekanan hidrostatis. Nah, pertama-tama kita akan memulai untuk membahas massa jenis. Nah, massa jenis yaitu dibagi menjadi dua. Ada massa jenis zat tunggal dan massa jenis dua zat atau lebih zat yang saling campur. Nah, untuk massa jenis zat tunggal, rumusnya itu adalah Rho sama dengan M/V. Jadi Rho itu adalah massa jenis dengan tetapan itu kilogram per meter kubik. Lalu untuk M itu massa dalam kilogram, lalu untuk V adalah volume yaitu meter kubik tetapannya. Nah, selain itu ada juga tetapan massa jenis air. Nah, ini teman-teman harus hafalin. Siapa tahu nanti di soal tidak dikasih keterangannya. Itu tetapan massa jenis air itu yaitu 1 gram per cm kubik atau bisa juga 1000 kilogram per meter kubik. Ini tinggal dikali 1000 saja. Untuk yang terakhir yaitu ada massa jenis dua zat atau lebih zat saling campur. Jadi ini ada kata saling campur, berarti zat itu harus bercampur itu. Dengan rumus Rho sama dengan Rho 1 dikali V1 ditambah Rho 2 dikali V2 dan seterusnya kalau ada dibagi volume 1 ditambah volume 2 ditambah volume yang seterusnya. Dengan keterangan V1 Rho 1 atau Rho 2 itu adalah massa jenis tiap zat, yaitu airnya kilogram per meter kubik untuk tetapannya. Lalu V2 dan V1 dan V2 volume setiap zat cair dalam bentuk meter kubik. Terima kasih. Hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis ini rumusnya itu adalah tekanan hidrostatis sama dengan Rho GH. Rho-nya itu adalah massa jenis dalam bentuk kilogram per meter kubik. Lalu G-nya itu adalah percepatan gravitasi yaitu dalam meter per sekon kuadrat. Untuk H-nya itu adalah kedalaman. Nah, kedalaman ini berbeda dengan ketinggian karena kedalaman dihitung dari permukaan air. Lalu ada gaya hidrostatis. Nah, rumus dari gaya hidrostatis itu adalah FH. FH itu H itu hidrostatis sama dengan pH dikali A. Ini dapat dari rumus tekanan biasa. Kita sudah pelajari rumus tekanan itu P sama dengan F per A. Tinggal pindah ruas saja jadi F sama dengan P kali A. Jadi FH sama dengan pH-nya itu kan Rho GH. Jadi tulis saja Rho GH dikali A. Lalu ada tekanan absolut. Tekanan absolut ini tekanan total disebutnya. Yaitu kalau misalnya tekanan hidrostatis itu hanya untuk zatnya saja. Sedangkan kalau tekanan absolut kita tambahkan dengan tekanan atmosfer atau dari luar. Nah, rumusnya itu adalah tekanan absolut sama dengan P0 ditambah dengan tekanan hidrostatis. Nah, P0 itu apa? Tekanan atmosfer yaitu 1 atm. Atau bisa aja kalau misalnya mau diubah ke dalam bilangan bentuk lain, misalnya 1 atm sama dengan 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal kalau mau pakai Pascal. Atau bisa juga 76 cm Hg sama dengan 760 mm Hg. Bisa dalam bentuk lain, kalau tergantung soalnya menanyakannya itu dalam bentuk apa. Jadi untuk tekanan absolut sama dengan P0 ditambah karena tekanan hidrostatis yaitu Rho GH kita ganti dengan P0 tambah Rho GH. Lalu ada lagi tekanan hidrostatis, beberapa fluida tidak saling campur. Jadi ini untuk ada beberapa fluida yang tidak saling campur. Nah, rumusnya itu adalah pH sama dengan Rho 1 dikali GH
belajar. Saya Reza Andini. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Paskal. Hukum Paskal yang bunyinya itu adalah tekanan yang dikerjakan pada zat cair dalam bejana tertutup akan diteruskan ke segala arah sama besar. Nah, untuk skemanya yaitu kurang lebih seperti ini. Yang intinya itu tekanan di kiri dan di kanan itu sama besar. Nah, di bagian kiri ini adalah penghisap kecil. Ini adalah tempat di mana gaya diletakkan. Sedangkan di sebelah kanan ini adalah penghisap besar, di mana ini tempat di mana gaya diletakkan. Nah, adapun contoh penerapan hukum Paskal di dalam kehidupan sehari-hari, ini ada dongkrak hidrolik, yaitu seperti alat untuk mendongkrak yang beban yang berat seperti mobil ataupun yang lainnya. Terus ada meja operasi rumah sakit yang bisa bergerak naik turun. Lalu kursi dokter gigi juga bisa naik turun. Lalu ada pompa hidrolik. Bahas tentang pompa hidrolik. Nah, untuk skemanya itu seperti ini. Di sini ada luas di sini ada bagian kiri ini ada luas penampang A1, lalu di sebelah kanan penghisap besar itu luas penampangnya A2, lalu di sebelah kiri ini ditekan oleh gaya F1, di sebelah kanan itu ada berat beban pada penghisap atau F2. Nah, ada 3 kemungkinan untuk pompa hidrolik ini. Yang pertama itu jika penghisap sama tinggi seperti ini, maka ini rumusnya seperti ini, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Lalu jika penghisap kecil lebih tinggi, maka dengan selisihnya itu delta H, maka ini harus ditambahkan dengan rho G delta H. Jadi rumusnya itu seperti ini, F1 per A1 ditambah rho G delta H sama dengan F2 per A2. Jadi di sini tuh harus ditambahkan dengan rho G delta H. Lalu jika sebaliknya penghisap besar lebih tinggi, maka di sebelah kanannya itu harus ditambahkan dengan rho G delta H. Jadi rumusnya tuh F1 per A1 sama dengan F2 per A2 ditambah rho G delta H. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Raditya Rizky. Saya akan menjelaskan tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi, setiap benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya di dalam fluida akan mendapat gaya apung sebesar berat fluida yang dipindahkan. Nah, kita di sini garis bawah yang tercelup. Artinya benda itu harus tercelup dulu agar bisa mendapatkan gaya apung. Kalau ada zat padat yang dimasukkan ke dalam air, maka kemungkinannya akan ada 3 macam, yaitu tenggelam, melayang, dan terapung. Untuk tenggelam, jadi zat ruhnya benda itu lebih besar dari zat cair. Kalau melayang, ruhnya benda sama dengan zat cair. Kalau terapung, ruhnya benda lebih kecil dari zat cair. Kita gali lebih dalam lagi. Sini tenggelam, WS sama dengan W min A. WS itu berat semu dan W itu berat benda, FA itu gaya apung. WS sama dengan MG sama dengan rho B dikali PB dikali G. FA sama dengan rho F dikali PB dikali G. Di sini untuk melayang sama dengan ini, W sama dengan MG sama dengan PB kali PB dikali G, FA dikali rho F dikali PB dikali G. Di sini perlu diperhatikan terapung, karena benda itu tidak tercelup seluruhnya. Ada sebagian yang di dalam air dan ada sebagian yang di permukaan air. Sini kalau kita perhatikan ada PB1, yaitu PB1 yang terapung dan PB2 yang tenggelam. Di sini Y sama dengan FA
di sini FA aksen sama dengan huruf F dikali PB2 dikali G. Di sini PB2 karena yang terserupnya cuma yang PB2. Karena W sama dengan FA aksen maka bisa kita jabarkan. Ini P huruf B sama dengan huruf F. Di sini kita coret G-nya terlebih dahulu. Jadi nah, maka kita mendapatkan rumus yang ini. Setelah kita dijalankan